Halo semua, kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan kembali memberikan informasi kepada kalian semua, khususnya bunda dan moms yang lagi hamil, mengenai mitos yang sering beredar ketika Anda makan ataupun minum pada saat hamil. Apa sih mitos yang beredar dan klarifikasinya? Simak terus videonya sampai selesai, dan yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah dan nyalakan lonceng agar ketika upload video baru teman-teman udah langsung dapat notifikasi dan menjadi orang yang pertama tahu bahwa saya sedang upload video baru. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat juga buat orang lain. Langsung aja kita ke informasi videonya. Oke Mams dan Bunda serta teman-teman di rumah yang terutama yang lagi hamil. Nah, langsung aja kita ke informasi mitos yang biasa beredar di masyarakat seputar makanan dan minuman yang dikonsumsi selama hamil. Nah, yang pertama adalah biasanya di masyarakat itu muncul pernyataan atau stigma bahwa yang ibu hamil itu yang mengidam makanan-makanan asin biasanya hamil anak laki-laki. Nah, ini biasanya pada kehamilan memang terjadi banyak sekali perubahan-perubahan pada saat penyesuaian awal kehamilan, terutama perubahan indera perasa, penciuman, serta di bagian mulut itu memang terjadi perubahan. Oleh karena itu biasanya memang lebih cenderung ingin merasakan sesuatu yang berasa seperti rasa asin ataupun rasa manis. Tapi hal ini tidak berpengaruh sekali terhadap janin yang dikandung atau kehamilan baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, jadi tidak ada hubungannya. Selanjutnya yang kedua, ibu hamil yang banyak minum air kelapa katanya bisa membuat bayi dan janinnya itu bersih dan sehat. Nah, secara penelitian itu belum ada yang membuktikan hal tersebut. Hanya saja memang pada air kelapa, kandungan air kelapa tersendiri itu mempunyai kandungan elektrolit yang bagus untuk kondisi kesehatan ibu pada saat kehamilan. Jadi memang cenderung bisa membuat ibu merasa lebih sehat. Nah, tapi untuk warna kulit yang dari janin itu ditentukan oleh genetik dari si ibu dan si ayah. Oleh karena itu biasanya tidak dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi. Nah, sebaiknya untuk ibu hamil benar-benar memahami bagaimana dan berapa kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Buat yang belum tahu, saya sudah pernah bahas di videonya. Kemudian ada makanan seimbang juga buat ibu hamil. Makanan sehat untuk ibu hamil juga pernah saya bahas. Nanti bisa dilihat, tonton supaya bisa lebih tahu apa saja kebutuhan yang lebih diutamakan pada saat kehamilan. Selanjutnya, mitos juga yang beredar di masyarakat adalah makanan ibu hamil itu makan untuk 2 porsi. Nah, ibu hamil itu harus benar-benar mengetahui bahwa pada saat kehamilan tadi saya bilang kebutuhan nutrisi apa yang memang harus lebih dan yang mana harus dibatasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya jangan berprinsip bahwa Anda makan untuk 2 orang, hanya saja Anda makan untuk memang untuk kesehatan ya, jadi makan untuk diri kita sendiri, tapi nutrisinya atau kandungannya harus lebih ditingkatkan dari yang sebelum hamil. Kalau yang biasanya sebelum hamil porsi proteinnya sedikit, tapi pada saat kehamilan karena kebutuhannya harus meningkat, jadi lebih banyak, bukan untuk 2 piring ya. Jadi alangkah lebih bagus biasanya, karena biasanya di awal-awal kehamilan itu biasa mengalami mual ataupun muntah, sehingga banyak keluhan-keluhan yang terjadi terutama pada saat makan tentang makanan. Sebaiknya ibu hamil memilih porsi sedikit tapi sering, jadi makannya itu dengan porsi yang sedikit tapi intensitasnya itu sering, frekuensinya, sehingga kandungan yang dimakan juga tidak banyak menimbulkan mual muntah, terus juga bisa memenuhi nutrisi sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi bukan makan untuk 2 orang, tapi kebutuhannya, nutrisinya itu yang perlu. Selanjutnya, katanya ibu hamil itu tidak boleh makan cumi. Nah, teman-teman, sebenarnya sudah pernah saya bahas bahwa ada beberapa larangan ibu hamil atau makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Boleh dibaca atau dicek, tonton dulu sebelum ini, setelah ini juga boleh. Nah, itu
teman-teman bisa nonton bahwa ada beberapa memang makanan yang harus dihindari. Nah, sebaiknya itu ada kandungan seafood yang boleh dikonsumsi, tapi hanya saja tidak boleh berlebihan. Karena dikhawatirkan kandungan ikan, misalkan kategori seafood, itu bisa mengandung merkuri, tinggi merkuri. Nah, untuk dalam hal ini apabila cumi, itu sebenarnya boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan ya teman-teman. Jadi boleh aja kita makan, tapi tidak boleh berlebihan, karena kandungan proteinnya juga ini mengandung terlalu tinggi kolesterol yang kurang bagus untuk ibu. Nah, kemudian selanjutnya ibu hamil katanya nggak boleh juga makan nangka. Nah, ini juga sama seperti makanan yang lain, sebenarnya boleh-boleh aja dikonsumsi, hanya saja pastikan bahwa ibu tidak alergi ataupun ibu tidak makannya berlebihan, sama seperti durian ya. Nah, ini seperti bisa menimbulkan, katanya bisa menimbulkan perut panas. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwa riwayat kalian dalam mengkonsumsi makanan ini seperti apa, karena saya sendiri itu dalam mengkonsumsi nangka memang memiliki efek yang panas di perut. Jadi sesuaikan dengan kondisi mams dan bunda di rumah, dan teman-teman apabila memang kalian merasa itu aman kalian konsumsi, silahkan, asalkan tidak alergi dan tidak berlebihan. Boleh, tapi bukan tidak boleh ya. Oleh karena itu kita selanjutnya ibu hamil yang banyak minum es itu bisa menyebabkan bayinya besar. Nah, secara sistem kerja memang air dingin itu bisa memperlambat kinerja usus atau sistem kerja si usus, memperlambat kerjanya si usus, sehingga biasanya ibu hamil sendiri kita ketahui bahwa ibu hamil adalah rentan terjadi sembelit. Nah, terus kalau misalkan ibu hamil itu konsumsinya air dingin atau air es bisa menimbulkan bayi besar, sebenarnya tergantung dari jenis air es yang dikonsumsi. Karena air es yang bisa bikin besar itu adalah si air es yang mengandung rasa manis-manis. Jadi kandungan manis di dalam si es tersebut bisa menyebabkan kelebihan gula di dalam tubuh ibu hamil, sehingga bisa menyebabkan si bayi jadi tumbuh dengan berat badan yang besar atau beratnya berlebihan. Nah, oleh karena itu bisa dibatasi untuk air es yang manis ya. Jadi kalau bisa pun usahakan konsumsi air hangat atau air mineral yang biasa, jadi bisa dikurangi. Kemudian selanjutnya mitos juga yang beredar di masyarakat adalah mengkonsumsi, bila tidak bisa mengkonsumsi vitamin C, bisa ditambahkan dengan konsumsi vitamin C dengan suplemen. Nah, ibu hamil di rumah, vitamin C sendiri itu bisa kita dapatkan dari konsumsi buah dan sayur-sayuran. Untuk kebutuhannya per hari itu pada ibu hamil itu 80-120 mg per hari. Jadi ini bisa ditambahkan juga dikonsumsi, didapat dari si buah dan sayur. Apabila pun misalkan mau ada tambahan untuk konsumsi vitamin C atau vitamin C ini bisa tidak masalah, karena ini walaupun ada kelebihannya, kelebihan vitamin C ini yang di dalam tubuh bisa dikeluarkan melalui urin. Makan dengan piring yang besar katanya bisa menyebabkan atau membuat bayinya besar. Nah, sebenarnya ini juga tidak ada hubungannya atau tidak berhubungan kedua hal ini, dikarenakan besar atau kecilnya si janin atau bayi yang nanti dilahirkan itu dipengaruhi oleh nutrisi yang diserap oleh ibu selama kehamilan, bukan dari jenis piring besar atau kecilnya. Selanjutnya katanya mitos yang beredar juga bahwa si ibu hamil yang mengkonsumsi makanan menggunakan sendok kecil itu bisa membuat bayinya mungil. Nah, lagi-lagi ini juga tidak ada hubungannya kedua hal ini, dikarenakan apabila ibu bayinya mungil ataupun tidak itu juga ditentukan oleh nutrisi tadi. Nah, akan tetapi apabila memang si ibu hamil menggunakan sendok yang lebih kecil, ini bisa membantu untuk si ibu agar makan tidak terlalu berlebihan sesuai porsi. Dan ini membantu untuk mengunyah si makanan itu lebih mudah. Ini dari sisi si sendoknya ya. Kemudian yang terakhir yang juga banyak beredar di masyarakat yaitu adalah jika ibu hamilnya itu suka makan daging, katanya bisa hamil anak laki-laki atau sedang hamil anak laki-laki. Nah, ini juga nggak ada hubungannya, tapi buat teman-teman atau ibu hamil yang misalkan lagi teman-teman atau yang lagi program hamil pengen
program hamil anak laki-laki ataupun perempuan, ada beberapa jenis makanan memang yang bisa mempengaruhi kondisi keasaman dan kondisi basa dan asam pada vagina. Itu bisa dicek, tonton video saya yang sebelumnya, thumbnailnya seperti ini. Nah, itu memang ada sedikit hubungan antara makanan yang kita konsumsi sebelum kita program hamil, pada saat program hamil dengan bayi yang kita akan hamil ya, jenis kelamin yang akan kita kandung. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa diluruskan dan klarifikasi, ada berbagai macam tadi pernyataan yang beredar di masyarakat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua dalam menanggapi berbagai macam hal-hal yang beredar seputar di masyarakat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan lonceng supaya saya semakin semangat untuk upload video baru. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya.